yang apabila kita tinggalkan dan disunahkan kita untuk sujud sahwi, yaitu kita meninggalkan sunnah abad. Apa saja sunnah abad? Ulama mengelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu bacaan tasyahud awal, kemudian duduk tasyahud awal, kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud awal. Ini sunnah abad yang pertama. Kemudian sunnah abad yang kedua, bacaan doa qunut wa qiyamuhu, kemudian berdiri saat kita doa qunut, kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada doa qunut. Kemudian sunnah abad yang ketiga yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud akhir. Apabila kita meninggalkan daripada sunnah abad tersebut, maka disunahkan kita untuk sujud sahwi. Ada yang dinamakan sunnah abad, ada pula yang disebut sunnah hayat. Jadi di dalam sholat itu ada 2 sunnah. Yang pertama sunnah abad yang telah dikelompokkan oleh para ulama menjadi 3 tadi. Kemudian yang lain itu disebut sunnah hayat. Contohnya sunnah hayat diantaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dan juga ketika takbir intikal. Takbir intikal adalah takbir perpindahan dari gerakan pertama ke gerakan berikutnya. Itu disebut takbir intikal. Dan mengangkat tangan ini termasuk sunnah hayat. Kemudian di antara sunnah hayat pula yaitu membaca surat daripada Al-Quran selepas membaca Al-Fatihah. Kemudian rukuk kita membaca tasbih ketika rukuk, membaca tasbih ketika i'tidal dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, membaca tasbih ketika sujud, membaca doa ketika duduk di antara 2 sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sunnah. Dari kedua sunnah ini yang perlu kita ketahui, ketika kita meninggalkan daripada salah satu sunnah hayat atau keseluruhan daripada sunnah hayat, tidak disunnahkan untuk sujud sahwi. Berbeda ketika kita meninggalkan daripada sunnah abad atau sebagian daripada sunnah abad. Contoh, tidak baca qunut, atau kita tidak baca daripada bacaan tasyahud awal, atau kita tidak duduk tasyahud awal. Yang demikian itu disunnahkan dan hukumnya sunnah muakkadah untuk kita sujud sahwi. Telah dijelaskan pada kesempatan Rabu yang lalu bahwasanya sujud sahwi yaitu wawada bikun linaksis sholat. Adapun sujud sahwi ini untuk memantapkan, menyempurnakan daripada sholat kita, daripada kekurangan-kekurangan yang ditinggalkan, diantaranya yaitu perkara-perkara yang menyebabkan kita sujud sahwi, yaitu meninggalkan sunnah-sunnah abad. Yang kedua, atani fitlu ma yabtulu amdu wala yabtulu sahwu idza fa'alahu nasiya. Kita mengerjakan perkara yang dapat membatalkan sholat apabila itu kita lakukan dengan sengaja, dan kita mengerjakan sesuatu yang bisa membatalkan sholat dan kita pada saat itu sedang lupa. Kalau kita melaksanakannya demikian itu, maka disunahkan bagi kita itu untuk sujud sahwi. Contoh di sini dikatakan oleh Sayyid Ahmad bahwasanya beliau mengatakan kal aqli al-qalil wal kalam
al-qalil. Kita makan tapi sedikit menurut para ulama. Ada yang mengatakan itu sedikit itu sebiji wijen. Kemudian ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, ternyata pas baca Fatihah itu ada sesuatu yang ganjil. Ini pun nomor seling. Kemudian kita lanjutkan bacaan Fatihah. Ternyata pas melanjutkan ke bacaan berikutnya, ini yang belum sempat kita keluarkan ini masuk ke tenggorokan. Kemudian kalau yang demikian itu tidak sengaja kita lakukan, maka tidak batal salat kita. Tapi kalau sengaja tetap kita telan. Terus bagaimana kalau tidak sengaja langsung ketelan lagi? Jangan mengucapkan alhamdulillah. Jangan. Tetap lanjutkan walaupun ketelan diri ketelan. Nanti ingat di akhir, ya, setelah kita baca bacaan doa tasyahud akhir, bil alamina innaka hamidum majid, kita sujud 2 kali. Kemudian di antara sujud apa yang kita baca sudah kita ajarkan di subhana man la yanamu wa la yasjud. Kalau misalkan itu tidak hafal, boleh kita membaca bacaan yang kita baca saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebanyak 3 kali. Kalau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi apa? Cukup baca subhanallah pun enggak apa. Allah itu ketika kita sujud sah. Berapa kali sujud tadi? 2 kali. Baru kemudian setelah itu, ya, ketika kita sudah duduk di antara 2 sujud yang pertama, nggak usah baca nopo-nopo, nggak usah baca di warna di kerja. Kemudian sujud yang kedua baca seperti tadi ini, subhanallah a'la wa bihamdi. Kemudian duduk lagi sebelum salam kita diam sejenak, lalu assalamualaikum warahmatullahi atau wal kalam qalil, berkata sedikit tapi buatan sengaja, bahasanya itu refleks. Ketika kita sudah takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, assalamualaikum, waalaikumsalam, padahal sholat. Yang demikian itu karena refleks, nggak sengaja. Maka kita tidak perlu mengulangi daripada sholat kita. Balik takbir mari tidak perlu, lanjutkan sampai dengan selesai. Nanti di akhir sebelum salam kita sujud sah. Paham Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu, ini pertanyaannya, ada pertanyaan semacam ini. Imam meninggalkan daripada sunnah abad. Misalnya imam lupa tidak tasyahud awal, tidak baca tasyahud awal, tidak duduk tasyahud awal. Jadi setelah dia sujud yang terakhir di rakaat kedua, yang seharusnya dia duduk tasyahud awal, dia tidak duduk tasyahud awal, tapi langsung berdiri dengan berdiri yang sempurna. Maka makmum, ya, tidak perlu menegur imam dengan ucapan subhanallah untuk menyuruh dia duduk kembali. Kita langsung ikut imam. Kemudian nanti selepas imam itu baca tasyahud akhir, kok imam tidak sujud sahwi, maka kita sebagai makmum disunahkan untuk sujud sahwi walaupun imamnya tidak sujud sahwi. Kenapa kok kita harus melakukan sujud sahwi? Agar sholat kita sempurna. Dengan menyempurnakan sholat itu sendiri, maka pahala kita akan menjadi sempurna. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, asal itu naklu ruknin qawliyin ila ghairi mahalli, memindah daripada rukun qauli, memindah daripada rukun qauli kepada yang bukan tempatnya. Contoh di antara rukun qauli yaitu bacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ini rukun. Kalau kita meninggalkan bacaan takbiratul ihram, sholat kita mboten sah.
karena apa? Sholat langsung masuk ke sok. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung baca Fatihah. Enggak takbiratul ihram, enggak niat. Ini rukun qauli. Rukun qauli yang kedua yaitu bacaan Fatihah. Kemudian yang kedua yaitu bacaan tasyahud akhir. Itu rukun. Bacaan tasyahud akhir. Itu adalah rukun. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir itu adalah rukun. Kalau ucapan wa ala ali sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad ajma'in, wa Nabi Muhammad disebut saat kita sholawat di tasyahud akhir, dan juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sebut di bacaan tasyahud akhir. Itu hukumnya sunnah berat. Tapi kalau ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu di antara rukun qauli. Tak boleh meninggalkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Itu merupakan rukun qauli dan tidak diperkenankan, dan kalau kita tinggalkan maka sholat kita tidak sah. Paham ya? Untuk rukun qauli yang pertama apa? Takbiratul ihram. Yang kedua bacaan surah Al-Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud akhir. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud. Itu rukun qauli. Misalnya ini saya praktekkan malam ini biar gampang mencernanya. Ada pertanyaan semacam ini. Kita lanjutkan sebentar, nggih. Kita lupa mantun baca Fatihah, baca surat, nggih. Kita niku rukuk. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pas sujud niki kita ragu. Ya Allahu Akbar. Aku mau wis rukuk apa burung ya? Aku mau wis rukuk apa burung? Padahal sudah rukuk gitu. Terus bagaimana kalau kita punya keraguan semacam itu? Kita berdiri kembali. Tak perlu Allah, tak perlu. Langsung berdiri. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar, sujud lagi, duduk di antara sujud lagi, di akhir kita sujud sah. Paham? Itu kalau serupa. Paham nggih? Karena rukuk itu merupakan rukun fi'li. Jadi kalau kita meninggalkannya maka tidak sah sholat kita. Karena dirasa kita niku meninggalkan karena napa niku lali nggih. Tidak tahu pikirannya melayang kemana-mana nih, kepikiran yang lainnya, sehingga beberapa pekerjaan termasuk diantaranya rukuk itu sampai lupa padahal sudah dikerjakan atau belum dikerjakan. Contoh Allahu Akbar, kita sudah takbir, baca Fatihah, baca surat, rakaat pertama selesai, rakaat kedua selesai, rakaat terakhir selesai. Rakaat terakhir. Di rakaat terakhir kita sudah baca Fatihah, baca surat, baca Fatihah. Kemudian kita hendak rukuk, tapi langsung bablas sujud. Kita tidak rukuk. Ketika kita ingat saat sujud itu, boleh kita berdiri kembali untuk rukuk. Jadi kita tidak boleh melanjutkan sampai dengan salam karena kita belum rukuk. Demikian juga gerakan yang lain yang termasuk daripada rukun fiqh.